Selamat datang di Java Basic Tutorial yang ke-47. Materi kita yang akan kita pelajari adalah Nested Class. Nested Class adalah kelas di dalam kelas, atau disebut dengan inner class juga. Oke. Dia ada inner dan ada static. Biasanya kalau disebutnya inner class, berarti dia bukan static. Kalau disebutnya nested class, biasanya static. Jadi dibilangnya static nested class, begitu. Nggak mungkin dibilangnya static inner class, nggak. Dibilangnya biasanya static nested class. Kalau bilangnya inner class, berarti dia non-static. Oke. Apa ya kegunaannya ya? Dia semacam kelas di dalam kelas. Oke. Dan kegunaannya banyak digunakan untuk event handling. Nanti kalau kita udah masuk ke graphic user interface, nanti ada banyak yang seperti itu, ada nested classes ya, atau inner classes itu ada. Selain dari kegunaan itu, nggak terlalu banyak sih, kecuali ada juga untuk security system menggunakan maksudnya inner class atau nested class. Alright, kita mending coba langsung kita praktekkan. Saya ada create ini kelas baru, ini kelas biasa yang kita beri nama lesson author ya. Jadi nanti ada lesson author dan ada di dalamnya lesson inner. Oke, kita normal aja, ini field. Kita mau declare field di sini. Let's say kita mau bilang private integer x. Kemudian di sini kita mau declare objek untuk inner class. Jadi kita bilang lesson inner. Innernya belum kita buat, tapi kita declare dulu. Oke, nggak apa-apa. In1, kita beri nama variabelnya in1. Oke, nama instance-nya in1. Kemudian kita create constructor untuk author kelasnya. Lalu kita bilang public lesson order ya, nama constructor harus sama dengan nama kelas. Dan saya mau ada dua parameter, integer x dan integer y. Nah, perhatikan y ini belum ada kan di sini ya, nggak apa-apa. Ini y yang akan kita gunakan nanti untuk inner classnya. Alright, kemudian kita bilang this .x. Kenapa pakai this? Karena ini nama variable ini akan sama dengan nama yang field, sama dengan x. Lalu kita di constructor ini akan instantiate objek untuk inner class, yaitu dia ini in1 ya. Lalu kita akan bilang in1 sama dengan new lesson inner, dan ada satu argumen yaitu dia y. Oke, dia akan error, nggak apa-apa, biarkan saja. Lalu sekarang kita mau create inner class. Jadi sama seperti kita create class biasa, dia ada modifier public, cuma ada keywordnya class, lalu nama kelasnya lesson inner. Oke. Lalu kita buka ini curly braces. Di dalam ada field. Kita mesti declare field sama seperti yang begini. Alright. Kita mau declare fieldnya int y, cuma satu field aja. Kemudian kita mau ada constructor juga. Constructornya kita bilang public lesson inner. Nama constructor harus sama dengan nama kelas ya. Kemudian ada parameter satu, yaitu dia integer y, int y. Di dalam sini kita akan bilang this y sama dengan variable y. Oke. Kita masih ada di dalam inner class ya. Ini dia. Ini bloknya. Selama kita masih ada di dalam blok ini, kita di inner class. Ini adalah bloknya outer class. Oke. Ini bloknya inner class atau nested class. Ini bloknya constructor. Oke. Kemudian kita mau bikin dua method. Yang satu, dua-duanya metodenya ini fungsinya sama. Oke. Tapi yang satu dengan modifier public, dan yang satu lagi dengan modifier private. Saya ingin perlihatkan bedanya apa. Tentu Anda sudah tahu kalau public bisa diakses oleh kelas manapun. Kalau private tidak bisa diakses oleh kelas manapun kecuali kelas dia sendiri. Maka keadaannya begini. Kita bilang private void aja yang gampang-gampang dulu. Kita bilang private, namanya private apa ya? Private show. Oke. Jadi nama metodenya adalah private show dan modifiernya adalah private. Lalu di sini kita bilang system out print line. Kita bilang di sini private show x sama dengan
langsung, kemudian kita concatenate x, kemudian di sini kita bilang and y, variable y, ya kan, sama dengan y. Apa sih yang terjadi ini? Inner class dia bisa memanggil field yang ada di outer class walaupun modifiernya adalah private di saat di declare. Oke, saya ulangi ini kata-kata ini. Inner class bisa memanggil apapun yang ada di outer class, field atau method, walaupun modifiernya private. Contoh ini, saya memanggil field ini, field yang namanya int x ini, alright, padahal modifiernya private. Bisa saya panggil di dalam inner class. Kalau y ini adalah tentu field punya inner class itu. Oke, lanjut. Saya mau bikin satu lagi public void. Saya bilang public show. Oke, nama method ini public show. Yang isinya sama, system out print line. Ini copy aja, ngetik ulang waktu. Alright, ini public, kita ganti public show. Oke, dia sama memanggil field yang ada di outer classnya dan field yang ada di inner classnya. Alright, kita selesai dengan inner class dan saya mau buat satu method lagi di outer class, yaitu dia untuk all display. Jadi kita bilang public, kita bilang void call display aja namanya. Oke, kita tanpa parameter. Dan di sini saya akan, di sini kita sudah perhatikan bahwa kita ada declare lesson inner ini yang kita beri nama in1. Kemudian di constructor sini kita sudah instantiate, ya. Berarti di sini in1 saya bisa pakai, ya. Di dalam kelas lesson outer ini saya bisa pakai objek yang namanya in1, in which objek in1 ini adalah instance dari inner lesson. Oke, jangan bingung, kalau bingung diulang-ulang aja ini videonya. Oke, so namanya in1 dot, sama kayak kita menginvoke method apa aja, ya, private show. Oke, in1 dot kita invoke public show. Oke, nah timbul pertanyaan, ini private show, method private show, kan modifiernya private, kok bisa dipanggil dari kelas lain? Jawabannya bisa, karena ini adalah inner class. Walaupun modifiernya private, outer class bisa memanggil method yang ada di inner class, bisa menginvoke method yang ada di inner class. Oke, sebaliknya inner class juga bisa menginvoke method yang ada di outer class. Lebih tepatnya, inner class bisa mengakses method yang ada di outer class, sedangkan outer class bisa menginvoke method yang ada di inner class. Bedanya invoke dengan access. Kalau access bisa dipanggil langsung, kalau invoke harus menggunakan instant variable. Apapun yang menggunakan instant variable itu dibilangnya invoke. Oke, kalau tanpa kata-kata instant, artinya direct bisa digunakan, itu namanya access. Oke, cukup ngulang-ulang. Sekarang kita pergi ke kelas yang ada main method dan coba kita instantiate. Pertama kita akan instantiate lesson outer dan akan kita beri nama ot1 new. Ini instantiate biasa. Lesson outer, ini constructor yang kita panggil outer, oke. Dan constructornya dia meminta ada dua argumen. Argumen yang pertama adalah x dan yang satunya lagi y. Oke, let's say kita mau bilang 50, 100. Oke, kok bisa ada dua? Coba balik lagi. Oke, ada dua di sini. Oke, parameter yang diminta oleh constructor lesson outer. Yang satu parameter ini adalah untuk outer class, yang satu parameter ini untuk argumen di inner class. Boleh. Bisa. Ini macam-macam bisa. Fleksibilitasnya luar biasa memang, tapi kegunaannya terbatas. Oke, kita mau bikin satu lagi lesson outer. Kita bilang ot2 in which new constructornya adalah outer
Dan di sini kita kasih 500, 600. Oke. Sekarang saya mau manggil method ini, method yang ada di outer class. Oke. Perhatikan bahwa method yang ada di outer class ini, dia menginvoke dua method yang ada di inner class. Ya. Jadi saya tinggal panggil ini dua-duanya akan kepanggil. Jadi kita bilang OT1, di sini ada OT1 dot call display, kelihatan ya. Kemudian OT2 dot, sama, cuma ada satu method aja yang di outer class. Kita run. Mana ini? Bentar, ini karena program screen recordingnya ini baru, jadi agak lemot makanya. Saya yang lemot makanya. Oke. Private show X sama dengan 50 and Y 100. Oke. Public show X sama dengan 50 and Y 100. Kenapa ini sama? Karena dua-duanya ini punya instant OT1. Ya. Kemudian instant OT2 dia bilang private show X 500 dan public show X 500 dan 600 sama. Ini sama karena dia adalah OT2, instant of the OT2. Oke. Nah, balikin screen-nya agak berat nih. Alright, ini satu cara. Kemudian apakah saya bisa mengakses method yang ada di dalam inner class melalui objek yang ada di outer class? Nggak bisa. Jadi harus ada cara lain. Misalnya gini, kita bilang OT, kita cari di sini, kita bilang public show, ya bisa, dia error. Jadi dari luar kita tidak bisa mengakses method yang ada di dalam inner class ini, baik dia private maupun dia public, nggak bisa diakses. Cara lain, ya kita harus instantiate untuk inner class, tapi bentuk instantiate-nya agak panjang. Coba kita lihat caranya. Lesson outer dot lesson inner, kemudian namanya adalah in1, kemudian sama dengan, nah perhatikan yang ini di sini beda. Kita harus menggunakan salah satu instant yang sudah ada, which is instant ini adalah type dari outer class-nya. Nggak bisa menggunakan langsung constructor new dengan konstruktornya di depan new gitu, nggak bisa. Jadi kita harus bilang OT1 misalnya begini dot new, baru kita bilang lesson inner, baru bisa manggil konstruktor yang ada di inner. Argumennya satu, y, katakan 900. Cara ini memungkinkan untuk kita menginvoke method yang ada di inner class, tetapi method yang modifiernya cuma public. In1 dot, kita bisa panggil di sini, coba in1 dot public show, hanya public show yang kelihatan, private show-nya nggak bisa di-invoke. Oke, coba kalau ini kita run, perhatikan bahwa OT1 ada dua argumen 50 dan argumen 100. Argumen 50 itu adalah field yang ada di outer class, sedangkan argumen 100 adalah field Y yang ada di inner class. Di sini kita menginstantiate inner class namanya in1, in which in1 ini menggunakan instance OT1. Artinya yang akan berubah adalah Y-nya. Yang 100 ini akan berubah menjadi 900. Yang 50 akan tetap. Perhatikan. Run. Ini dia hanya bisa keluarin public show 50, Y-nya 900. Oke, ini masih ada lanjutan lagi, tapi karena waktunya ini udah 14 menit, kita lanjut di tutorial berikutnya. Terima kasih, salam.